Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa auladi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selamat siang semuanya. Yuk kita bersalawat untuk Nabiullah Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu alaihi. Pada kajian kitab Durratun Nasihin bab ini saya akan mengkaji bab tentang mi'rajnya Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana banyak sekali di saat beliau mi'raj kejadian-kejadian yang di luar akal sehat, dan bahkan beliau sendiri sesudah dimi'rajkan banyak yang tidak percaya kepada beliau, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa sesudah mi'raj di dunia ini. Awal dasarnya dari mi'raj al-majlisus sani wassalasun fi bayani mi'rajin Nabi alaihi salatu wassalam. Kita bahas tentang bab ini ya guys, karena banyak pertanyaan kepada saya, banyak yang bertanya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, sedulur-sedulur saya, yang mana ingin mengetahui tentang mi'raj atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dasarnya itu Isra Mi'raj. Nah, di Durratun Nasihin ini ada babnya yang mengisahkan tentang Mi'raj, yang mana kisah ini amat sangat sakral dan kita wajib percaya dengan Isra Mi'raj ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya surat Al-Isra yang berbunyi Subhanallazi asra bi abdihi laila. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
ada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Disitulah dasar dari perjalanan Isra Mi'raj Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali, panjang sekali ringkasannya dari ini, makanya saya hanya memberikan sebagian saja yang mana khusus intinya Rasul menghadap Allah Ta'ala mendapatkan sholat 5 waktu. Nah, di sini dijelaskan bahwa mau An Abi Sa'idil Khudri anahu sa'ilan Nabi alaihi salatu wassalam anal lailati lati asra bihi fiha faqala dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malam beliau diisrokan. Maka jawab Nabi, didatangkanlah kepadaku seekor binatang, yaitu binatang yang mirip dengan bigol. Itulah buruk yang pernah dinaiki oleh para nabi. Bigol wahwal barokal ladzi kana yarkabul anbiya'i qala berkata fanu tolako bi yada inda minhum. Kata Nabi, maka binatang itu membawa pergi, ia menapakkan kakinya sejauh pandangannya, maka terdengarlah olehku suatu panggilan di sebelah kananku. Nabi ini mendengar suara panggilan dari sebelah kanan. Ya Muhammad, ala rasulika famadaita walam a'raji alaihi summa sama'ta nida'a an samali famadaita walamal tafata ilaihi summa istaqbalatani amarah alaiha min kulli zinata famidata yadiha wa qalat ala rasulika famadaita walamal tafta ilaiha summa ataita bi bayyitil muqaddas au qalal Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi mendengar suara di sebelah kiri dan Nabi pun terus meneruskan perjalanan tanpa berpaling kepadanya dari seruan tersebut. Dan Nabi dihadang oleh seorang wanita yang mengenakan semua perhiasan. Wanita itu mengulurkan tangannya seraya berkata, "Tunggulah sebentar." Namun Nabi terus
meneruskan perjalanannya tanpa berpaling kepadanya. Kemudian sampailah Nabi ke Baitul Maqdis dan Nabi mengatakan Masjidil Aqsa. Lalu Nabi pun turun dan mengikuti buruk pada sebuah lubang, mengikat buruk pada sebuah lubang tempat para nabi dulu mengikatkan dia di sana. Selanjutnya Nabi masuk masjid lalu sholat. Faqala, Jibril berkata, Jibril, Faqala, Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, asbabtal il il ilfatrotu ayati ummatikal Islam, ama innaka law akhasta al-khamar la lagautu amatik. Ya Jibril, kata Nabi, aku tadi mendengar suara seruan di sebelah kananku. Jibril berkata, menyahut, itu adalah penyeru agama Yahudi. Adapun sekiranya engkau tadi berhenti menuruti dia, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Nabi pun bertanya, aku tadi mendengar suatu seruan di sebelah kiriku. Jibril berkata, itu adalah penyeru agama Nasrani. Adapun sekiranya engkau tadi berhenti menurutinya, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Adapun wanita itu adalah dunia. Wanita yang tadi memanggil, berseru, ia telah berhias untukmu. Adapun sekiranya engkau tadi berhenti menuruti dia, maka niscaya umatmu memilih dunia daripada akhirat. Sesudah itu Nabi diberi 2 mangkuk yang berisi susu, yang sedang lainnya berisi arak. Jibril berkata kepada Nabi, minumlah mana yang engkau kehendaki dari kedua minuman itu. Dan aku pun mengambil susu lalu aku minum. Nabi minumnya susu, memilihnya segelas susu, sedangkan arak itu ditinggalkan. Kata Jibril, engkau tepat memilih kesucian. Engkau telah memberikan Islam kepadamu. Engkau telah memberikan Islam kepada umatmu. Adapun sekiranya engkau tadi mengambil arak, niscaya sesatlah umatmu. Seraya berkata Jibril. Apa? Rawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala alaihi wasallam qala la makanat lailata asra bi wa ana bi Makkah bainan Nawawi wa yataqaddat ja'ani Jibril faqala ya Muhammad faqamat fa idza Jibril wa ma'ahu Mikail faqala Jibril la Mikaila Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah bersabda pada malam aku disrokan,
sedang aku berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Datanglah Jibril berkata padaku, ya Muhammad, bangunlah. Maka aku pun bangun. Dan tahu sudah ada Jibril, Mikail. Jibril berkata kepada Mikail, beri aku segelas air supaya aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Faqala lil malaki itani badanu bi min ma'a zamzam au min ma'al kausar. Wa qala liya tawadu fatawadu summa qala istolaki ya Muhammad. Faqalati ila aina. Ila aina. Di sini kata Nabi, Jibril membelah perutnya lalu mencucinya 3 kali, sementara Mikail bolak-balik datang kepadanya dengan membawa 3 gelas air. Maka Jibril melapangkan dadaku. Dadanya Nabi itu dibelah sampai perut, dibersihkan oleh Jibril dan Mikail. Dan dadanya itu dibuang semua kedengkian yang ada di dalam dadanya Nabi, mengisinya dengan hikmah, ilmu dan iman. Lalu dia dicap antara kedua pundaknya dengan kecap nabian. Sesudah itu Jibril menuntun tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai ke tepi Zamzam. Lalu katanya kepada malaikat, beri aku setimba air Zamzam atau air Kausar. Dan katanya pula kepadaku, berwudulah engkau. Dan aku pun berwudu. Nabi berwudu. Kemudian kata Jibril, berangkatlah hai Muhammad. Faqalat ila aina, kata-kata Nabi, kemana kita? Faqala ila rabbika wa rabbi kulli syai'in fa'akhdi biyadi wa akhrajani minal masjidil fa'idha ana bibaroku fauqal hamar wa daunal bagal li kahdil insani wa zambahu kazambal wa'iro wa arafahu ka'rafu al-fars wa qawaimuhu kawi kiwa ismi ilah wa tolako ka'al tolako fal. Intinya setelah Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, jawab Jibril. Kata Nabi kan bertanya kepada Jibril, kemana kita Jibril? Kata Jibril menjawab, ke Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu. Maka Jibril membimbing tangannya Nabi dan mengajak keluar dari masjid. Dan ternyata Nabi sudah mendapatkan seekor buruk yang lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bigol. Pipinya seperti pipi manusia, ekornya seperti ekor unta, rambut lehernya seperti rambut kuda, kakinya seperti kaki unta, keracaknya keracak lembu, punggungnya seumpama permata putih, di atasnya terdapat sebuah pelana dan surga. Binatang itu mempunyai sayap dan kedua pahanya itu melaju bagaikan kilat.
Langkahnya menapak sejauh pandangannya. Jibril berkata, naiklah. Buruk ini adalah kendaraan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah beliau kendarai ketika berkunjung ke Baitul Haram. Dan aku pun mengendarainya, kata Nabi. Selanjutnya Nabi bersama Jibril berangkat, lalu turun dan sholat. Jibril bertanya, tahukah engkau wahai Nabi di mana engkau sholat tadi? Kata Nabi, tidak. Jibril menerangkan, engkau tadi sholat di Thaibah dan kesanalah hijrah akan terjadi insya Allah. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali, Jibril berkata, turunlah lalu sholat. Maka turun dan melakukan sholat lagi. Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi? Kata Nabi, tidak tahu. Jibril menerangkan, engkau tadi sholat di Tursina, di mana Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kami pun meneruskan perjalanan. Akhirnya Jibril berkata, turunlah, sholatlah. Maka turun lalu sholat. Tahukah engkau di mana engkau sholat tadi? Nabi menjawab, tidak. Jibril menerangkan, engkau tadi sholat di Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya meneruskan perjalanan hingga tibalah Nabi di Baitul Maqdis, dan tatkala sampai ternyata Nabi mendapatkan beberapa orang malaikat telah turun dari langit dan menyambut kedatangannya Nabi dengan gembira dan penghormatan dari sisi Allah Ta'ala. Para malaikat tersebut mengucapkan, Assalamualaikum ya aulu ya ahru ya hasiru. Sejahtera atasmu hati yang awal, hati hai yang awal, hai yang akhir, hai yang mengumpulkan. Nabi berkata, hai Jibril, Qolat ya Jibril, kata Nabi, ma tajiyatahum. Iya ya. Maksudnya, hai Jibril, apa maksud penghormatan mereka itu kepadaku? Qala innaka ulamin tang saqo anhu al-ardu wa an amatika wa aula syafi'i wa aula mashfa'u wa innaka akhir ila anbiya. Sesungguhnya, kata Jibril, engkau adalah orang yang mulia, orang yang mula-mula menyebabkan bumi membelah diri, begitu pula umatmu, dan orang-orang yang mula-mula memberi syafaat, yang mula-mula diterima syafaatnya, dan sesungguhnya engkaulah Nabi terakhir, dan sesungguhnya penghimpunan itu demi kamu dan demi umatmu. Kemudian kami, Jibril dan Nabi Muhammad SAW, meneruskan perjalanan sampai ke pintu masjid. Maka Jibril menyuruh Nabi turun, lalu dia ikat buruk pada lubang di mana pada Nabi dulu mengikat di sana. Para Nabi dulu mengikat di sana tali kekang dari tali surga, dari sutra surga. Ketika Nabi memasuki pintu, tiba-tiba Nabi melihat para nabi dan para utusan sedang menurut hadis riwayat Abu Aliyah, arwah para nabi yang pernah dibangkitkan Allah sebelum aku, sejak dari masa Idris, Nabi Idris dan Nuh alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam.
Mereka menyampaikan salam kepadaku dan menghormati aku seperti penghormatan para malaikat tadi. Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, siapa mereka itu?" Jibril menjawab, "Saudara-saudaramu wahai Nabi, yaitu para Nabi alaihi salam." Itu yang sudah dijelaskan seperti Nabiullah Isa, Nabi Idris dan Nabi Nuh, dan semua para nabi. Kemudian Jibril menuntun tangan Nabi lalu mengajak pergi ke sebuah batu karang dan mendaki bersama. Kata Nabi, "Tiba-tiba aku melihat sebuah tangga ke langit." Qala ikhwanakal anbiya'i alaihi salatu wassalam. Itu adalah saudara-saudaramu para nabi. Summa akhas Jibril biyadi fa'ang tolaqa bi ila sikhrato fasoda bi qala. Tiba-tiba Nabi berkata melihat sebuah tangga ke langit yang tak pernah aku melihat tangga serupa itu, keindahan dan keelokannya, dan tak pernah menyaksikan barang apapun yang lebih indah daripadanya. Fa idza mi'raj ila sama'i lam armasalahu asana wa jamalan lam nadharu ila say'un wa ahsanu minhu ta'rajal malaikatu aslahu ala sokhratu baitil maqdis. Dan lewat tangga itulah naiknya para malaikat. Landasannya ada pada batu karang Baitul Maqdis. Sedang warok sahu mala tasaqob bil masa'a ikhda aradi rodi taihu ya qawatat kuwatitu wal akhro zabarjud darojah min fadat wa darojah akhor. Dan salah satu tiang yakutnya ada satu jabarjut, satu anak tangga lagi dari perak, dan anak tangga dari jambut, dihiaskan mutiara dan yakut. Itulah tangga yang digunakan malaikat maut turun untuk mencabut nyawa. Jadi apabila kamu melihat seorang yang mati, maka kamu sekalian menatapkan pandangannya, maka hingga kesadaran terpus darinya telah melihat dengan nyata tangga tersebut karena eloknya. Panjang sekali guys, sahabat-sahabatku, seluruhku. Saya rasa terlalu lama saya menjelaskan di kitab ini, itu banyak. Cuman saya ringkas saja. Maka Jibril menggendong Nabi sehingga
letakkan di atas sayapnya, kemudian naiklah Jibril dan Nabi ke langit terendah lewat tangga tersebut lalu mengetuk pintu. Maka terdengar pertanyaan seperti, siapa ini? Dari pintu langit yang pertama itu, aku Jibril, siapa bersamamu? Kata langit yang pertama tersebut. Dia menjawab, Muhammad. Maka dibukakanlah pintu itu dan kami pun memasukinya. Dan ketika berjalan di langit rendah itu, tiba-tiba kemudian seekor ayam jantan yang berbulu putih. Di sini ada ayam jantan yang berbulu putih. Aku tak pernah melihat semisalnya sama sekali ayam jantan yang berbulu amat putih tersebut. Ayam tersebut mempunyai rambut halus hijau, di bawah bulu-bulunya sangat hijau, dan tak pernah aku melihat semisalnya sama sekali, kata Nabi. Dan ternyata kedua kakinya berada di dasar bumi yang paling bawah, dan kepalanya ada di bawah aras. Dia mempunyai sepasang sayap pada kedua pundaknya. Apabila dia menebarkannya, maka melintasi timur dan barat. Apabila telah lewat sebagian malam, maka ditebarkan kedua sayap itu dan dia kepakan seraya meneriakkan tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Subhana malikil qudusil kabiril muta'ali la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ayam tersebut bertasbih pada Allah. Oke guys, insyaallah nanti saya sambung. Jangan bosan nonton video saya supaya nambah pengetahuan. Nanti akan saya sambung kembali guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.